Oke. Produktif gak hanya di sekolah, tapi di Iya. luar sekolah juga bisa dengan minat bakat kita gitu. Oke. Jangan jadikan sekolah sebagai patokan karena ya kita tahu dunia kerja nggak hanya tentang sekolah gitu. Dunia kerja nggak hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar lur? Penonton setia PKS TV Jawa Timur. Hari ini podcastnya PKS Jawa Timur hadir kembali bersama saya Dian Heristiawan mengambil tema yang paling in di hari ini terkait dengan Sumpah Pemuda dengan seorang pemateri, dengan seorang narasumber yang luar biasa, Mas Zaki. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Zaki? Sehat? Alhamdulillah baik banget. Ini lagi persiapan banyak sih kegiatan hari ini, jadi mencoba untuk lebih senang aja di Masya Allah, luar biasa. Mas Zaki, aktivitas sekarang apa saja Mas? Aktivitas sekarang untuk sekolah tetap berjalan karena kita mulai PTM, mulai tatap muka. Tapi kalau di luar sekolah sekarang udah beberapa organisasi, ada organisasi kewirausahaan, lingkungan hidup, dan beberapa yang lainnya. Oh gitu banyak ya. Mas Zaki tertarik juga di kewirausahaan ya? Iya, lumayan banyak. Terakhir beberapa tahun terakhir ini memang fokusnya di entrepreneur. Oh gitu. Cuma tetap ada yang lain sih, kayak parlemen remaja, terus tetap ikut duta pelajar. Oh gitu. Enggak, saya tertarik yang entrepreneur itu. Oke. Sejak kapan Mas Zaki tertarik dengan dunia entrepreneur itu? Sebenarnya sebelum ke entrepreneur itu lebih ke lingkungan hidup dulu. Oh, lingkungan Jadi hidup di dulu. SMP itu ada namanya Pangeran Lingkungan Hidup, Pangeran Putri Pangeran Lingkungan dari Hidup. Pemkot Surabaya. Iya, Surabaya. Terus dari situ di SMA nih karena provinsi, jadi harus menyesuaikan dengan Medan. Oh gitu. Karena memang nggak se-effort di Surabaya tentang lingkungan hidup, saya mencoba untuk transisi dari lingkungan hidup ke ekopreneur. Oke. Di kelas 10 saya punya satu semacam perusahaan siswa gitu di SMA 9. Terus transisi dari situ mulai ketagihan nih dari ekopreneur masuk ke entrepreneurnya murni. Oh gitu. Tertarik dengan entrepreneur karena memang orang tua pengusaha atau? Sebenarnya kalau misalnya dari bidang yang saya ambil dan bidang yang orang tua saya ambil beda sih. Kalau orang tua kontraktor, saya lebih sukanya fashion dan juga F&B. Oh gitu. Sudah ada produk yang dihasilkan atau usaha yang berjalan? Kalau usaha yang pernah berjalan ada dua. Yang satu itu lebih ke furniture, yang satunya lagi itu fashion, jam tangan. Furniturnya apa Mas? Furniturnya itu meja kursi tapi dari limbah. Oh. Dari limbah sampah plastik botol. Nah, terus kalau yang selanjutnya yang fashion itu jam tangan itu dari kayu. Oke. Jadi limbah kayu, wood waste, daripada terbuang diolah jadi jam tangan. Masya Allah. Terus sekarang itu coba ke F&B, ke makanan dan minuman. Oke. Dan minumannya ini minuman yang teh bukan dari teh dan juga kopi bukan dari kopi. Oh gitu. Iya. Terus berasal dari? Kalau yang teh ini dari tanaman-tanaman herbal Mas. Jadi di kan seperti yang tadi saya ceritakan, saya sebelumnya kan Pangeran Lingkungan. Nah teman-teman yang ikut Pangeran Lingkungan ini rata tuh setelah program selesai dari pembinaan Pemkot itu programnya mandek. Nah saya coba untuk ayo rek dibuka lagi, kita coba jalanin aja usahanya karena memang rata-rata di SD SMP ini mereka buat project untuk meningkatkan awareness masyarakat, tapi untuk masalah entrepreneur kurang. Dan usahanya jalan ya? Sekarang jalan? Untuk Anta sekarang masih jalan. Anta, namanya Anta? Iya Anta. Apa, Anta teh? itu sekarang teh tapi juga nanti akan ada kopinya sih Oh Mas. gitu. Dibuka di mana itu Mas? Masih online Mas, masih masih online? Iya masih. Karena memang kalau misalnya minuman yang lebih dari 7 hari itu memang perlu proses yang agak panjang, ada BPOM dan kawan-kawan. Itu yang memang saat ini coba untuk kita gagas. Saya justru baru tahu ini karena rekan-rekan sekalian, Mas Zaki ini kami undang itu salah satunya karena memang prestasinya cukup besar, prestasinya cukup banyak. Jadi sebentar saya bacakan. Mas Zaki ini prestasinya luar biasa. Saya sampai kaget anak muda prestasinya seperti ini. Mas Zaki pernah mengikuti Borobudur Leader Summit Indonesian Next Leader. Kemudian Youth for Environmental 2020 ya. Ayo ASEAN. Iya, ASEAN. Kemudian Uni Eropa Diplomasi Week 2020. Iya, 2020 kemarin. 2020 kemarin. Dan terakhir di
tahun 2021 masih sangat hangat. Beliau terpilih sebagai anggota Parlemen Remaja DPR RI, mewakili Dapil Surabaya Sidoarjo, mewakili Dapil 1 Jawa Timur. Luar biasa, dari sekitar 5.800 orang yang mendaftar. Siap. Dan hanya dipilih 131 orang. Ya kan. Tapi saya justru baru tahu ternyata Mas Zaki adalah ketertarikan juga ternyata ke entrepreneur, kemudian ke yang lain. Iya. Ya kan. Dari sekian banyak bidang itu Mas, mana yang sampai paling tertarik? Kalau yang pasti entrepreneur nomor 1. Cuman kalau misalnya yang lain ada pendidikan, terus ada lingkungan hidup, itu masih karena dari awal SMP bergerak di situ. Terus perlindungan anak. Kebetulan saya juga jadi salah satu keynote leaders untuk UNICEF di ASEAN. Masya Allah, luar biasa. Jadi perkembangannya lumayan sih Mas. Iya. Ada kegiatan apa saja Mas yang selama paling tidak SMA inilah yang pernah Mas Zaki ikuti? Kalau misalnya dari 2020 kan lumayan banyak sih Mas. Cuman gitu. Yang saya ingat itu di terakhir-terakhir ini itu ada Digital Activist Nature Action WWF. Kalau WWF kan di bawahnya UN, tapi untuk ke Hayati gitu. Kalau misalnya yang tadi Keynote Leaders kan UNICEF. Terus itu tingkatnya yang ASEAN. Kalau yang tadi WWF itu tingkatnya Indonesia. Terus habis itu jadi perwakilan Indonesia untuk Keynote Leaders Conference Southeast Asia kemarin di Malaysia. Cuman karena Covid jadi harus dialihkan ke online. Sama juga jadi itu bulan Februari itu yang ASEAN untuk UNICEF. Terus di bulan April itu sebenarnya berangkat ke Roma harusnya. Kenapa Mas? Nonton Liga Italia? Perwakilan ASEAN Italia Youth Conference. Jadi ada konferensi pertukaran antara pemuda di ASEAN dan juga pemuda di Italia yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi karena COVID-nya dimasukkan ke online lagi. Di online lagi. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh dibilang tahun ini sebenarnya bisa keliling-keliling tiap bulan. Cuman ya sudah. Bukan rezekinya. Bukan rezekinya. Kalau dicurahkan mungkin ada banyak tadi Mas ya. Dari sekian banyak itu, Mas Zaki, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih, kalau tingkatannya yang paling tinggi ya tadi yang ASEAN itu. Tapi kalau misalnya yang paling enak duta pelajar sih Mas. Duta pelajar SMA. Jadi itu di bawahnya Dinas Pendidikan Provinsi. Terus gitu gagasannya ya jadi kayak semacam kumpulan anak-anak pelajar terbaik se-Jawa Timur. Di situ banyak banget latar belakangnya. Ada yang Parlemen Remaja angkatan sebelum saya, terus ada juga yang memang dia punya pengembangan di kesenian, terus pengembangan literasi. Itu yang saya bilang ini tiap anak ini punya cirinya masing-masing. Satu contoh yang paling berkesan atau yang paling unik yang sampai ingat sampai dengan saat ini di kegiatan-kegiatan yang pernah sampai ikuti itu? Mungkin yang luar negeri sih Mas. Yang luar negeri itu ya. Yang paling berkesan apa Mas? Coba. Doa saya di awal tahun 2021 itu. Doa di awal 2021. Saya pengen bisa bahasa Inggris karena memang di awal kelemahan saya bahasa Inggris. Doa saya dikabulkan dengan cara saya mendapat kesempatan karena jadi kayak yang tadi yang ASEAN Italia Youth Conference itu karena saya mewakili Pangeran Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang masuk usia 17 tahun yang bisa ikut mewakili Indonesia. Terus habis itu yang UNICEF juga sama karena menang lomba yang menciptakan lagu itu. Jadi dari menciptakan lagu itu berarti Mas Zaki bisa nyanyi nih. Kalau itu enggak. Bisa sih cuman paduan suara, tapi kalau misalnya itu solo enggak begitu bagus. Jadi kalau bagus saya suruh nyanyi nih. Waduh. Kalau misalnya kalau misalnya UNICEF yang Keynote Leaders itu ataupun yang ASEAN Conference itu perpanjangan dari kompetisi sebelumnya. Jadi kita menang di sebelumnya terus kita lanjut terus. Doa sampean di awal tahun 2021. Pengen bisa bahasa Inggris. Nah, bisanya itu karena terbiasa tadi atau memang mengikuti kursus terlebih dahulu atau seperti apa? Enggak sih Mas, jadi kayak langsung bisa Mas jago bahasa Inggris karena ya terpaksa karena bisa karena terbiasa. Lebih karena pacuan sih Mas, karena nggak mungkin kita mewakili negara tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya nggak mungkin kita bawa nama negara terus di sana cuman hahaha, nggak mungkin kan. Jadi harus ada yang bisa kita angkat. Ini Lur, ada cerita menarik ini dari Mas Zaki. Sebuah mimpi, sebuah doa yang saat kemudian doa itu kita yakini, kemudian berusaha untuk kemudian mencapai itu, maka mimpi itu bisa terwujud. Bahkan ada bonusnya ya. Bonusnya. Bahkan ada bonusnya. Oke, Mas Zaki. Terakhir kemarin kita kenal karena agenda Parlemen Remaja Mas.
Gimana Mas, bisa diceritakan agenda parlemen remaja itu sampai kemudian Mas Zaki bisa tertarik mengikuti itu? Apalagi ini kan konteksnya politik ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan step awalnya seperti apa sampai kemudian terpilih, terus itu dulu. Step awalnya sih ngelihat teman-teman. Karena teman-teman yang berprestasi di wilayah masing-masing, rata-rata itu ikutan parlemen remaja, walaupun ada yang lolos ada yang enggak. Dan saya kepacu. Kalau misalnya ada yang bisa, kenapa saya enggak? Walaupun kalau ada yang bisa, kenapa saya enggak? Nah, ini lur, teman-teman sahabat muda PKS. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya, artinya kalau dalam konteks yang positif, ini harus benar-benar kita masukkan di dalam jiwa kita bahwa kalau yang lain bisa, kita juga harus bisa. Siap. Lanjut Mas Zaki. Terus setelah itu saya ngeliat nih anak-anak udah pada lolos, terus apa aja yang disiapin. Kebetulan saya ikutnya 2 kali. Oh, ikut 2 kali. Yang pertama gagal. Jadi yang pertama itu 2020 saya kurang persiapan karena juga masih kelas berapa? Kelas 11 Kelas 2 berarti kelas ya. 2. Kelas 11. Terus persiapannya nggak se-complicated yang 2021. Jadi cuma asal ikut buat esai. Asal ikut. Kan penilaian ada 3, portofolio prestasi, esai sama video. Esai sama video. Kalau prestasi masih ada stoknya banyak. Cuman kalau yang esai sama videonya masih waktu 2020 itu masih seadanya karena waktunya mepet. Nah, kemudian gagal di 2020 sampai penasaran. Iya. Coba terus. Coba lagi. Kalau gagal ya harus dicoba terus karena ya menurut saya walaupun nanti 2021 entah berhasil entah gagal yang penting dicoba aja buat pengalaman. Yang penting dicoba buat pengalaman. Nah, terus dari situ ternyata lolos, alhamdulillah. Terus ini juga sebenarnya agak-agak bingung karena kalau misalnya yang di offline kita diberangkatkan ke Senayan. Agenda parlemen remajanya itu. Seminggu kita di drill tentang pengetahuan politik, pengetahuan parlemen, terus habis itu juga kita melakukan aksi. Aksinya juga ikut sidang, mulai dari sidang rapat tingkat 1 sampai paripurna. Terus karena Covid jadi di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Berapa lama itu Mas? 1 minggu. 5 hari efektif. 5 hari efektif. Apa saja yang dilakukan di parlemen remaja itu supaya teman-teman yang lain ini juga mereka punya gambaran. Jadi kita tetap seperti parlemen, ada fraksi. Cuma fraksinya namanya kalau yang asli kan partai. Kalau kita nama kerajaan. Kebetulan saya masuknya di Majapahit. Kerajaan Majapahit. Tapi fraksi ini bukan kita yang tentukan. Jadi kita masuk fraksi apa itu bukan kita milih, tapi memang ditentukan panitia. Terus setelah itu kebetulan saya juga jadi ketua kunjungan kerja. Jadi ketua kunjungan kerja apa itu yang dilakukan itu? Jadi waktu itu kita mengkajinya itu adalah undang-undang penyiaran. Dan saya jadi ketua kunjungan kerja ke KPI pusat. Yang saat itu lagi panas-panasnya. Panas karena isu-isunya KPI, ada konflik internal, ada Saiful Jamil yang tentang pelecehan, kawan-kawan. Dan itu yang menurut saya ini menjaga teman-teman yang lain anggota Dewan Parlemen Remaja untuk tidak keluar dari konteks agenda kunjungan kerja. Karena pengalaman saya waktu parlemen itu kita ada 3 kali kunjungan kerja. Kunjungan yang pertama, kedua, ketiga. Ada beberapa kunjungan yang apa output dari hasil itu nggak sesuai dengan apa yang kita kejar dari pedoman. Dan itu saya harapnya apa yang kita gali di KPI ini sesuai dengan apa yang kita akan kaji. Alhamdulillah sesuai. Berarti kunkernya itu dalam tanda kutip ketemu dengan orang KPI? Ya, di Zoom. Karena kita Artinya ketemu dengan orang KPI di melalui virtual ya. Artinya parlemen remaja ini berarti teman-teman memang dikondisikan untuk melakukan aktivitas-aktivitas keparlemenan ya. Hanya memang dalam konteks yang lebih kecil mungkin untuk teman-teman remaja. Terus juga kita jelasin juga strukturalnya. Jadi kita awalnya cuma tahu pimpinan-pimpinan aja. Sekarang udah tahu nih apa aja kayak bamus apa-apa perlu diluruskan gitu karena banyak stigma-stigma yang di luar buat anak remaja untuk ikut politik itu hal yang tabu. Itu makanya menarik Mas Zaki karena kalau melihat hasil survei sahabat muda PKS, anak-anak muda itu cenderung tidak terlalu suka dengan politik. Ya kan. Nah, sementara Mas Zaki tadi beliau tidak apatis dengan politik, berusaha untuk kemudian melihat lebih dalam sebenarnya apa yang kemudian ada di dalam politik tersebut. Setelah mengikuti parlemen remaja, Mas Zaki, apa yang kira-kira pengalaman paling sampai dapatkan itu? Yang paling tahu sih karena kita tahu dalamnya ya Mas. Jadi
proses apa aja yang di dalamnya tuh capeknya beneran. Oh gitu. Kita mikirin walaupun kita parlemen remaja, istilahnya kita menjadi anggota dewan selama 5 hari, tapi capeknya juga luar biasa. Karena capeknya di mana? Pagi sampai sore kita rapat bersama dengan panitia dari sekjen DPR RI. Dari sore sampai malam kita tetap Zoom, cuma Zoomnya rapat fraksi dan itu rapat yang capek karena kita debat, kita ambil data, debat lagi. Oh gitu. Berarti termasuk ada lobby dan sebagainya seperti itu. Ada. Jadi kita waktu hampir tiap malam jam 12 malam tuh kadang-kadang ada yang lobby. Entah dari dari fraksi yang lain, entah dari pimpinan, pasti ada lobby. Itu serunya sih Mas. Jadi kayak kita besok ini agendanya gini, enaknya dipakai gimana biar lebih enak, lebih praktis. Karena kalau misalnya bertele-tele kan nanti masih diputar capek pasti teman-teman. Ada pandangan yang berubah dari sampean terkait dengan politik sebelum dan setelah mengikuti parlemen remaja? Yang pasti sih pandangan politik, kalau dulu mikirnya politik itu hal-hal yang kayak apa sih, kayak ngapain kamu masuk ke politik? Politik itu kotor. Ya itu. Ya saya mau ungkapkan. Cuman setelah saya tahu dalamnya juga ternyata nggak semuanya. Itu cuma oknum karena kalau bisa kita lihat ada yang memang mengkaji dengan data, ada yang mengkaji hanya sekedar opini pribadi. Nah yang banyakkan orang stigmanya adalah opini pribadi, muatan-muatan yang bersifat pribadi. Cuman kalau kita lihat di dalamnya sih sebenarnya masih ada kok yang by data yang sebenarnya dia mengangkat memang menyuarakan rakyat. Artinya berusaha untuk membela rakyat melalui parlemen. Oke. Nah, Mas Zaki, setelah agenda parlemen remaja kemarin, jadi rekan-rekan sahabat muda PKS, setelah kemudian kami tahu program parlemen remaja, akhirnya kami dari PKS Muda Jawa Timur kemarin mengundang teman-teman parlemen remaja dari Jawa Timur, total dari 11 dapil, masing-masing dapil ada perwakilan. Kemudian kami pertemukan mereka dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi dari kami di PKS kepada anak-anak muda yang mereka peduli terhadap politik, yang mereka kemudian suka untuk kemudian mengadakan aktivitas-aktivitas positif. Kemudian mereka kami undang ke gedung DPRD Jawa Timur bertemu dengan anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS. Nah, Mas Zaki, agenda parlemen remaja yang kemarin kita undang di gedung DPRD itu, kesan dari Mas Zaki secara pribadi gimana pas waktu kami undang itu kita pertama kalinya kumpul dari satu provinsi, pertama kalinya kumpul ya waktu kemarin kumpul di DPRD provinsi itu. Terus habis itu ada ilmu baru yang kita coba untuk resapi. Terus selain itu juga satu hal sih Mas, networking. Jaringan. Karena emang kalau kita bilang Jawa Timur nggak seketat provinsi-provinsi lain, ada yang di backup alumni, jadi kayak waktu parlemen remaja udah disiapkan sama alumni agenda-agendanya dengan provinsi. Sedangkan kalau Jawa Timur boleh dibilang ada, cuman nggak seintens provinsi lain, walaupun itu susah ya Mas, by proses karena kita nggak bisa untuk cuk-cuk langsung dapat. Artinya provinsi lain ada yang dapat privilege lebih gitu? Ya, contoh ya kayak Riau, mereka disiapkan oleh provinsinya mereka, dari mulai agenda persiapan sampai dengan kegiatan itu semua di backup sama provinsi. Di backupnya dalam bentuk apa? Mereka disatukan di DPRD provinsi, dapat hotel, privilege yang lain. Terus kalau misalnya Kalimantan Timur tuh dapat iPhone. Pesertanya dapat iPhone? Dapat. Masing-masing orang itu? Ya, yang di provinsi Kalimantan Timur. Terus kalau misalnya Jawa Timur dapat apa? Ya, mau dibilang lebih ke ucapan terima kasih. Masya Allah. Artinya kalau kita nggak mikir itunya sih Mas. Cuma yang lebih. Tapi kalau dikasih mau? Ya, pikiran Mas. Kalau saya sih, kalau ada disyukuri, kalau enggak ya nggak apa-apa. Masya Allah. Karena yang saya penting kan kesempatan dan pengalaman. Artinya harapannya adalah dengan bertemu dengan fraksi PKS di Jawa Timur kemarin, ke depan akses, kemudian privilege atau kemudian perhatian terhadap teman-teman parlemen remaja itu juga bisa meningkat, begitu ya? Siap. Kalau terkait dengan PKS sendiri ini, Mas Zaki, PKS atau PKS muda, apa yang Mas Zaki lihat dari PKS selama ini? Kalau dari partai PKS sih saya ngeliatnya itu partai yang menekankan pada musyawarah. Karena ada beberapa partai yang menurut saya dia hanya berpatokan pada sikap pimpinan.
Oke. Dan ada yang memang murni dari mufakat. Mufakat dari para anggota-anggotanya. Dan saya melihat itu ya salah satunya PKS. Salah satunya PKS. Artinya bahwa PKS ini teman-teman muda ini cocok ini. Jadi Mas Yaki ini melihat bahwa PKS itu partai yang mengedepankan musyawarah. Ya, artinya bahwa kami segala sesuatu yang kemudian memang perlu diputuskan di partai itu kemudian diputuskan dengan konteks musyawarah. Tidak hanya kemudian mengambil satu sosok yang akhirnya dia berkuasa penuh terhadap semuanya seperti itu, Mas. Siap. Masya Allah. Gak usah disebutin partainya, Mas. Nanti ya pada penasaran itu partai apa yang seperti itu. Iya. Oke, Mas Yaki. Nah, sekarang Mas Yaki tanggal 28 Oktober. Siap. Ya, 93 tahun yang lalu Sumpah Pemuda itu pertama kali kemudian disampaikan. Nah, sebagai seorang pemuda ini Mas Yaki, apalagi Mas Yaki ini mewakili teman-teman generasi Z ya. Jadi selama ini yang sering kami undang itu terutama teman-teman ya generasi milenial lah, yang usia-usia terutama 30. Kami berusaha mengundang teman-teman yang generasi Z terutama, karena selama ini generasi Z lebih banyak di generasi rebahan, iya kan? Apalagi karena pandemi. Apalagi karena pandemi, mau tidak mau kemudian gadget itu menjadi kebutuhan dan teman sehari-hari, ya kan? Nah, sementara Mas Yaki ini, ya kan? Ada begitu banyak aktivitas, begitu banyak kegiatan ya yang kemudian bisa dilakukan, ya kan, sehingga itu yang kemudian menarik perhatian dari kami, terutama untuk mengundang teman-teman Gen Z, ya kan, untuk konteks Sumpah Pemuda. Nah, Mas Yaki sendiri melihat Sumpah Pemuda itu memaknainya seperti apa, Mas? Mungkin untuk generasi saya nih, generasi anak-anak muda yang ada di Indonesia, yang pasti kita harus mendobrak apa yang kita dobrak itu adalah inovasi. Ya, apalagi kita tahu pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk ada jarak satu sama lain. Dan kita mencoba gimana caranya untuk mendigitalisasi semua hal. Salah satunya juga seperti ini kan. Jadi kita ada podcast yang gimana kita bisa menyebarkan informasi dari video-video yang kita tampilkan gitu. Nggak hanya tentang podcast, juga banyak hal yang lain. Pendidikan. Sekarang mulai banyak yang dulunya cuma pakai buku, sekarang pakai gadget, smartphone untuk mereka akses informasi. Dan kalau bisa dikembangkan lebih jauh lagi, bakal lebih keren untuk Indonesia. Artinya bahwa memaknainya adalah bagaimana pemuda itu bisa mendobrak ya. Bisa mendobrak kondisi yang ada saat ini. Apa yang sudah Mas Yaki lakukan dengan teman-teman, misalkan dalam konteks apa yang sampaikan tadi? Kalau mungkin kita tarik dari SMP bakal lebih jauh sih, Mas. Karena di SMP yang saya suarakan lebih banyak ke perlindungan anak, lingkungan hidup, terus juga semua jadi pelajar pelopor. Kalau di Kota Surabaya ada pelajar pelopor. Terus setelah itu kalau tingkat SMA ada organisasi-organisasi di bawah Kemendikbud, di bawah dinas-dinas yang memang ada poin yang kita angkat gitu. Nggak hanya sekedar organisasi kumpul-kumpul, tapi memang ada hal yang kita suarakan di dalamnya, dan muatannya muatan positif dalam arti ada hal-hal yang memang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk kita angkat dan kita gagas bersama. Tema Sumpah Pemuda tahun ini itu bersatu, bangkit, dan tumbuh, ya kan? Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Bagaimana Mas Zaki melihat tema tersebut? Yang pasti Indonesia negara bineka yang pertama untuk bersatu. Dan kalau misalnya kita lihat ada beberapa perpecahan yang masih ada di Indonesia. Oh gitu. Mas Yaki melihat ada perpecahan di Indonesia. Masih ada perpecahan yang kalau misalnya kita bilang sebenarnya bisa disatukan. Cuma tinggal bagaimana kita menurunkan ego kita menjadi satu. Ini sebentar, ini poin bagus ini teman-teman muda PKS. Jadi perbedaan itu pasti ada. Ya, perbedaan itu pasti ada, dan di Indonesia juga ada perbedaan itu menurut Mas Yaki, dan kita semua mungkin juga melihat perbedaan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita punya tujuan bersama yang lebih besar, sebagaimana isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, untuk kemudian bisa mencapai tujuan bersama, karena kita ada perbedaan, mau tidak mau masing-masing harus menurunkan ego.
Ya kan. Nah, ini penting ya, teman-teman. Artinya jangan sampai merasa bahwa kita itu selalu benar sendiri. Ya, kita harus bisa menurunkan ego supaya satu sama lain itu kemudian terjadi kesepakatan, kemudian tujuan bersama bisa tercapai. Bersatu, bangkit, tumbuh. Kalau bangkit dan tumbuhnya Mas ya. Kalau bangkit dan tumbuh ini yang pasti karena pandemi COVID-19 ya Mas. Okay. Semua hal jadi kita tarik ke belakang. Iya. Jadi kayak dulu masih ada kurikulum darurat kalau yang anak-anak pendidikan gitu ya. Sekarang kita pelajar gitu. Jadi masih ada kurikulum darurat di awal yang memang banyak penyesuaian yang masih perlu diterapkan gitu. Apalagi kalau kita lihat guru-guru ada yang memang dia sudah bisa adaptasi, ada yang nggak bisa. Karena memang ya kita tahu sendiri keadaan pendidikan di Indonesia termasuk SD, SMA negeri gitu kan. Dan kalau yang siap alhamdulillah, karena kita bisa menerapkan pendidikan, bisa tetap mengalirkan informasi pada peserta didik. Tapi kalau yang tidak bisa ini perlu ada penyesuaian gitu. Kita bisa bangkit dari permasalahan itu dengan digitalisasi dan juga kita bisa bertumbuh dari situ. Jadi yang awalnya kita cuma sekedar bangkit, kita juga bisa mencari inovasi-inovasi ke depannya untuk digitalisasi yang dimana optimalisasi peran pemuda di dalamnya. Mas Zaki, apa pesan-pesan Mas Zaki untuk pemuda Indonesia? Harapannya untuk para pemuda tetap sesuai berkarir dengan passionnya mereka. Berkarir dengan passion mereka. Nggak mungkin kita memaksakan passion seseorang gitu. Kita berikan mereka ke minat bakatnya mereka. Kalau mereka minat ke bidang apa ya itu yang kita larikan. Jangan sampai ikan disuruh lari tapi kita suruh berenang, nggak mungkin kan Mas. Jadi sesuaikan dengan passion mereka masing-masing, kita coba untuk dorong bareng. Nah, ini menarik ini teman-teman sahabat muda PKS ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Zaki tadi, jangan kemudian memaksa seseorang itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita coba kemudian kembangkan sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan ketertarikan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh PKS Muda Jawa Timur dan juga PKS Muda di seluruh kabupaten kota. Kami bergerak itu sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman PKS Muda yang ada di Jawa Timur. Sehingga kegiatan-kegiatan kami di PKS Muda, Mas Zaki, sebagai informasi, kami itu mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan itu ada. Sebelumnya ada wujudkan idemu bersama. Kemudian untuk teman-teman yang suka media sosial dan sebagainya, kami pernah ada konten kreator akademi. Di beberapa tempat saat ini juga sedang berjalan. Kemudian untuk teman-teman yang suka dengan dunia nuansa-nuansa desa, kemudian peternakan, pertanian, kami ada PKS Muda Bangun Desa. Kami ada PKS Muda Bangun Desa yang ketertarikannya mereka ke dunia pertanian, perikanan, peternakan, itu ada yang ke sana. Kami juga untuk yang teman-teman suka dengan dunia religi, kami ada tahsin online. Kami ada tahsin online, kemudian ada kajian dan sebagainya. Untuk teman-teman yang suka olahraga, kami juga ada wadahnya. Kita kemudian ada futsal bersama, kemudian ada badminton, ya kan. Kemudian teman-teman yang suka politik apakah ada? Oh jelas. Ya, yang suka politik jelas ada. Ya kan, kami nanti bahkan akan mengadakan teman-teman sekalian, sahabat muda PKS, kami nanti akan mengadakan sekolah calon legislatif muda. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, nah teman-teman parlemen remaja cocok ini, ya kan. Udah pada muncul gitu Mas. Siapa yang memang mereka concern di dunia politik. Nah, yang suka dengan dunia politik teman-teman sekalian itu nanti bisa mengikuti sekolah calon legislatif muda yang akan diadakan oleh PKS Muda Jawa Timur. Tunggu saja nanti di IG-nya PKS Muda Jawa Timur atau IG PKS Jatim. Nanti kita akan informasikan di sana. Nanti direncanakan awal tahun 2022 kita akan mengadakan itu. Dan banyak kegiatan yang lain. Artinya gini, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi, rekan-rekan sahabat muda PKS Jawa Timur, bahwa kami bergerak itu berdasarkan pada minat dan juga bakat mereka. Ya kan, dari teman-teman sekalian, sehingga kami selalu menyampaikan bahwa kami tidak akan menjadikan teman-teman muda ini sebagai objek politik, tapi kami berusaha menjadikan mereka sebagai subjek dan ayo kita bersama-sama berdaya bersama PKS Muda. Nah ini sebagai promosi sekalian PKS Muda Jatim, yang mau gabung ya jangan lupa lihat di IG-nya, nanti di bio-nya tinggal diklik, nah nanti bisa daftar. Kami sekarang ada namanya PKS Muda Academy, pendaftaran sedang dibuka. Programnya akan jalan itu di bulan November 2021. Ada 7 kelas, Mas Zaki. Siap. Ya kan. Kalau yang suka nanti silakan. Ada kelas digital marketing. Ya, ada kelas digital marketing yang suka dunia entrepreneur. Kemudian kami juga nanti ada kelas fotografi untuk teman-teman yang suka selfie, suka jualan dan sebagainya. Kami juga ada kelas menulis.
Iya kan, untuk teman-teman yang hobi untuk menulis, untuk hobi literasi, kami juga ada namanya relawan literasi, Rally, yang nanti bisa bergabung ke sana. Kemudian ada kelas tahsin online, kemudian ada kelas perempuan. Mas Zaki jangan ikut, ya karena ini khusus perempuan. Kemudian ada kelas pranikah. Iya kan, ini teman-teman masih belum, sangat dulu. Ada kelas wanita, kemudian ke kelas-kelas yang lain nanti insya Allah akan kita adakan menyusul. Artinya gini Mas Zaki dan teman-teman sahabat muda PKS. Jadi apa yang kemudian kami lakukan, wujud dari kemudian kecintaan kami kepada pemuda tadi, bahwa kita mengadakan program sesuai dengan minat dan bakat seseorang. Sebagaimana disampaikan Mas Zaki tadi ya, jangan sampai kata apa tadi? Ikan berlari, disuruh lari, cita suruh berenang. Ya, luar biasa. Apalagi Mas Zaki pesan untuk anak-anak muda ya, itu tadi sih Mas, jadi lebih berkembang ke depannya. Jangan sampai kita ketika pandemi COVID-19 malah berleha-leha atau santuy. Ya mungkin anak-anak sekarang lebih suka yang ngomongnya santuy gitu. Santuy, rebahan. Tapi kalau bisa produktif. Produktif gak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga bisa dengan minat bakat kita gitu. Jangan jadikan sekolah sebagai patokan, karena ya kita tahu dunia kerja nggak hanya tentang sekolah gitu. Dunia kerja nggak hanya tentang sekolah. Mas Zaki, ada sosok yang paling menginspirasi Mas Zaki sehingga bisa menjadi seperti ini? Kalau orang lain pasti satu orang, tapi kalau saya semua orang sih Mas. Oh gitu. Karena kita nggak akan tahu kita belajar dari siapa. Oke. Jadi semua orang yang kita anggap sebagai orang inspiratif bagi kita. Karena kita nggak akan tahu ke depannya siapa yang akan jadi role model dan siapa yang akan jadi seorang pioner gitu. Baik, teman-teman sahabat muda PKS Jawa Timur. Obrolan yang luar biasa singkat dengan Mas Zaki, pelajar kelas 12 SMA Negeri 9 Surabaya, tentang berbagai hal yang tadi sudah kita diskusikan. Mas Zaki, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan kembali? Kalau dari saya tadi sih Mas, cukup produktif aja. Jangan jadikan beban. Kalau misalnya orang lain menuntut kita untuk satu hal yang kita nggak minati, ya kita harus bisa untuk kompromi dengan itu. Kita harus bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, dan kita juga harus bisa negosiasi sih Mas, kalau bisa bilang. Negosiasi apa yang kita pingin, apa yang orang lain pingin, kita harus cari win-win solutionnya aja. Baik, rekan-rekan sekalian, itu tadi yang disampaikan Mas Zaki ya, satu hal yang luar biasa. Saya kira ada banyak hal yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya bersama, yang nanti kalau kemudian teman-teman sekalian sahabat muda PKS coba kemudian kita jalani itu satu persatu ya, berusaha untuk kemudian aktif di organisasi, tidak kemudian melihat segala sesuatu itu dari satu kacamata ya. Mas Zaki, jangan sampai melihat aduh kok politik itu kotor. Nah, tidak ya, seperti yang disampaikan Mas Zaki tadi, jangan sampai kemudian melihat politik itu kotor, waduh saya nggak suka, entrepreneur, waduh saya nggak suka. Kita harus kemudian terbuka dan melihat sebenarnya nanti ketertarikan kita di mana, mencoba terus bakat kemudian kita di mana, karena kita tidak tahu ya, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya bakat terbaik kita itu di mana kalau kita nggak pernah coba. Sepakat. Ya Mas Zaki, kayak Mas Zaki ini tadi, saya sampai semua dicoba ternyata, ya kan, semua dicoba, karena kita nggak pernah tahu ya sebenarnya yang kita cocok di mana. Di Indonesia ada contohnya, misal artis yang kemudian mereka akhirnya jadi politisi, ya kan, ada yang awalnya penyanyi jadi politisi, jadi pelawak, ya kan. Di luar kayak misalkan Ronald Reagan, ya kan, beliau presiden Amerika, mantan artis, ya kan, kemudian berhasil. Salah satunya saat kemudian beliau jadi presiden, beliau belajar sebanyak-banyaknya, ya kan. Artinya salah satu pesan dari diskusi dan obrolan kita di hari ini adalah jangan sampai kemudian kita menutup diri kita hanya dengan satu ketertarikan saja. Ya, kita coba berbagai hal yang positif itu, ya kan. Politik pasti ada positifnya, ekonomi pasti ada positifnya, olahraga pasti banyak positifnya. Nah, dari hal-hal yang positif itu kita kemudian coba lihat, teman-teman sahabat muda, ya, kita coba lihat, kita coba kemudian tekuni mana yang kira-kira cocok dengan kita. Saat kemudian berjalan, nanti kita akan tahu, oh, apakah kemudian kita itu lebih cocok di ekonomi, ya Mas Zaki ya. Kayak Mas Zaki tadi, hampir ada semua, Mas, sosial. Hampir ada semua. Ekonomi, lingkungan hidup. Sosialnya ada, ekonomi ada. Padahal saya ngiranya ya, kalau anak muda itu ikut parlemen remaja, saya itu kiranya Mas Zaki itu tertariknya dengan
dunia politik. Tapi semua saya coba semua sih Mas. Iya, Jadi kan? saya coba lihat yang mana yang menurut saya paling nyaman. Tapi kalau bisa belum coba ya harus dicoba dulu. Harus nyaman lah. Ini saya kira nanti teman-teman ini patut untuk kemudian kita renungi bersama, kemudian kita coba ya apa yang kemudian nanti kira-kira cocok dengan diri kita. Baik, Mas Zaki, Siap. saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa berbagi pengalaman, Dengan senang berbagi hati. ilmu dengan teman-teman semua sahabat PKS muda di Jawa Timur. Ya kan, nanti ke depan mungkin kita bisa sambung ya Mas Siap. Zaki dengan obrolan dan juga tema-tema yang lain seputar pemuda. Ada banyak momentum yang nanti coba kemudian kita gali lebih jauh, lebih detail supaya ada pengetahuan baru, ada hal-hal baru yang kemudian menambah pengetahuan kita. Siap. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Zaki atas kesediaannya pada kesempatan hari ini, dan teman-teman sekalian semua dari penonton setia PKS TV Jawa Timur. Demikian obrolan kami pada hari ini, podcastnya PKS Jawa Timur yang mengambil tema tentang Sumpah Pemuda dengan narasumber Mas Zaki yang cerita banyak hal tadi ya, tentang aktivitas beliau di lingkungan hidup, kemudian di pelajar, kemudian aktivitas di berbagai bidang yang lain yang insya Allah kita semua bisa ambil manfaatnya dari sana. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Stay tune, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaik dari PKS Jawa Timur. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mas Zaki. Siap. Diminum kopinya Mas. Siap. 5, 4, 3, habis ini?